pemirsa, kembali lagi tentunya di Priga Show dan kita lanjutin aja ya tadi ya pertanyaan yang diberikan oleh salah satu pemirsa tadi yang menanyakan apa sih kaitannya happiness dengan bekerja baik di perusahaan? Iya, saya kira ini pertanyaan ini sangat sesuai dengan buku terbaru saya. Apa tuh? I Love Yang mana Monday. nih? I Love Monday. Nih tuh. Iya, ya. Di mana-mana kan lagunya kan I Hate Monday gitu I kan. don't like Monday begitu ya. Jadi memang kenapa orang tidak happy ketika datang ke kantor, karena melihat pekerjaan itu sebagai kewajiban, sebagai beban. Iya. Maka kita harus meningkatkan itu dari beban itu menjadi sebuah karir gitu. Kalau beban itu kita yang akan dikejar-kejar kan. Orang yang dikejar mana bisa bahagia kan. Kita dikejar-kejar terus oleh atasan, oleh perusahaan, oleh tugas-tugas. Maka kita harus meningkatkan menjadi karir. Kalau karir itu kita yang mengejar gitu. Ya. Kita mengejar sesuatu target yang ada di depan kita. Itu akan menghasilkan kesuksesan. Tapi kalau mau bahagia, kita harus melihat pekerjaan itu bukan hanya sebatas karir, tapi yang lebih tinggi lagi yaitu calling. Calling, panggilan. Panggilan gitu. Bahwa saya ini bekerja karena saya ingin melayani orang lain. Nah, kalau kita melihat pekerjaan seperti itu, maka kita akan selalu bahagia dalam bekerja. Dan ketika kita bahagia, maka kesuksesan itu akan sangat dekat dengan kita. Karena semua energi kita akan keluar. Otak kita akan bekerja dengan semaksimal mungkin. Gitu. Ada nggak sih sedikit tips mungkin untuk pemirsa yang rutinitasnya bekerja di kantoran, yang banyak dengan banyak tugas itu, bagaimana menghilangkan beban atau mungkin pekerjaan yang sudah terasa benar-benar berat gitu? Iya, rumusnya sangat sederhana. Yang harus diubah itu sesungguhnya bukan yang ada di luar kita, tapi yang ada di dalam kita. Jadi cara melihat gitu, cara melihat kita, cara memilih pikiran. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini sesungguhnya adalah bahagia itu adalah hasil dari pilihan-pilihan pikiran. Itu bedanya dengan sukses. Sukses itu adalah hasil dari pilihan tindakan. Walaupun kita sudah berdarah-darah begini, di tangan seorang pembantah itu bisa gugur seluruh ilmu kebahagiaan itu. Misalnya begini, saya pernah meminta orang yang disalib seperti saya itu Mas Arfan, bayangkanlah kalau dia sedang ingin menungguin istrinya di ICU. Oh iya Mas, aku sudah bayangkan itu. Tapi sepagi ini aku sudah disalib begitu 5 kali. Gak mungkin lah Mas. Masa di ICU berkali-kali gitu. Mungkin untuk alasan yang berbeda-beda Mas. Ya. Tetapi intinya apapun faktor pemberatnya, kita jangan dibuat kalah oleh penderitaan. Sepanjang alat bantu untuk mengurangi penderitaan itu sebetulnya disediakan tumpah ruah di sekitar kita itu. Betul. Itu tetap menggenapi tesis kita atas bagaimana bergembira itu Mas Arfan. Ya. Bahwa hidup kadang-kadang tidak bisa memilih. Ya. Hidup harus menerima bagian-bagian yang tidak bisa kita tolak. Maka senang atau susah, setuju atau tidak setuju kepada bagian itu, apa reaksi kita kepadanya sangat menentukan kualitas hidup kita. Ya. Seperti kualitas penyiar ini yang tidak sanggup menolak kejadian ini, ya kita lihat. Ini penyiar yang gagahnya nggak karuan, tapi hanya kalah oleh orang yang akan lewat di belakangnya ini. Kita lihat. The former head of the International Monetary Fund is now free on bail, and the outlook in the sexual assault case against him seems more in his favor tonight. Fox News correspondent Laura Engel explains. Acara itu menjadi pembicaraan kita justru karena ada kecelakaan itu. Intinya kok banyak kecelakaan yang malah menjadi sumber hikmah baru ya Mas Arfan. Betul. Silakan Anda menutup acara kita. Jadi segala sesuatu itu tergantung dari makna yang kita berikan gitu. Ketika kita bisa memberikan makna yang benar, maka penderitaan itu bisa berubah menjadi kebahagiaan. Dan sesungguhnya kalau kita bicara hidup itu memang tidak sempurna begitu ya. Selalu saja ada hal-hal yang salah. Tapi saya ingin mengatakan bahwa justru kesempurnaan hidup itu terletak pada ketidaksempurnaannya. Karena itu sebagai manusia, maka yang harus kita lakukan cuma satu. Kita harus acceptance. Kita harus menerima segala ketidaksempurnaan yang ada. Dan kalau kita sudah menerima, itu kita akan lebih mudah untuk bisa bahagia. Oke, senang ya malam ini sebelum tidur saya sudah bisa dapat pencerahan dari Mas Pri, dari Mas Arfan. Kok jadi kelupa ya saya ya? Ada satu tapi yang nggak lupa saya. Ini adalah ritual kita yang biasa kita lakukan sebelum kita closing Mas. Ini dia, ini mungkin bisa
terima kasih. Di tanda tangan, ini bukan saya kasih bukan ini, dikasih. bukan. Saya harus tanda tangan di Iya, sini, tanda tangan ya? itu untuk kita. Oke. Di mana? Di pinggiran ini oke. bisa ditanda tangan secantik-cantiknya di situ. Ya. Oke, nanti kita Citra. simpan ya. Iya. Ya, semoga semuanya bisa memberikan inspirasi. Ada yang ingin disampaikan lagi untuk penutupan program kita? Enggak. Enggak. Sudah, ayo gembira. Gembira, pokoknya gembira ya. Oke pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda dan terima kasih juga untuk The Media Hotel and Towers, Jalan Gunung Sahari nomor 3 Jakarta Pusat ini. Kita sudah diberikan tempat, minuman dan segalanya di sini. Nginep juga di sini ya. Terima kasih juga untuk Mas Arfan. Sama-sama Citra. Iya, terima kasih untuk Mas Rene ya. You're welcome. Dan untuk Anda pemirsa yang ingin follow Twitter di PriGS Show, silakan saja follow langsung @prigs_show ya. Dan jangan lupa saksikan terus PriGS Show setiap hari Minggu pukul 9 malam hanya di televisi referensi Indonesia. Akhirnya saya Citra Anggraini. Saya PriGS. Saya Arfan Pradiansyah. Sampai berjumpa lagi. Selamat istirahat.